Right. Kembali lagi di Pindah Kelas. Tetap kuliah, Walau gak di kelas. bertemu kembali kita. Ya itu benar. Kita ketemu sama sobat-sobat tipsen ya. Sobat-sobat Tipsen, semoga sobat-sobat Tipsen sehat selalu, sehat selalu diberikan kelancaran dan juga dikurangi ya tipsen-tipsennya ya. diberi kelancaran dalam kuliahnya begitu. Ya benar. Dalam episode kali ini Ya episode kedua ya. kita bersyukur terlebih dahulu karena kita diberi kesehatan juga. Alhamdulillah. Kita diberi kesehatan. Jadi karena kemarin kamu udah Ngasih materi. bawain materi, gantian dong tuh aku sekarang. Ya, sekarang kamu dong, Bil. Iya, aku akan membawakan materi yang sangat fresh Fresh banget, Bil. dan materi yang tentunya tidak jauh dari masyarakat kita. Sekitar kita berarti, Bil. Sekitar kita sekali. Sekali. Oke. Apa itu, Bil? Judulnya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak tuh, benar Apa sekali. itu, Bil? Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus mengerti terlebih dahulu definisi dari eksploitasi anak. Apa itu, Bil? Pertama, eksploitasi. Menurut KBBI, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Dari katanya untuk keuntungan sendiri. Bil. Untuk keuntungan sendiri. Dari memanfaatkan orang ya. Jadi memanfaatkan orang, jadi orangnya diperbudak. Diperbudak. begitu. Tapi karena itu eksploitasi saja. Secara Karena definisi umum ya berarti. Bil? iya, karena kita bahas eksploitasi anak, berarti kurang satu unsur dong. Anak. Anak. Apa itu anak, Bil? Anak menurut pasal 1 ayat 1 UU PA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti masih di perut ibu tuh udah anak, Bil. Betul. Itu tadi apa? Undang-undang Perlindungan Anak berarti. Iya. Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 1, teman-teman. Betul. Jadi setelah menemukan Definisi kedua kita combine cepiu. jadinya apa, Bil? Jadinya ada eksploitasi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, eksploitasi anak adalah tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Iya, betul Mas itu. Itu ada golongan, berarti ada perkumpulannya. Berarti Ada perkumpulannya. iya, berarti. Jadi memang ada, aku nggak tahu ya, tapi mungkin ada kumpulan eksploitasi anak itu benar, gitu. itu Mungkin benar. orang-orang yang mengeksploitasi anak gitu. Iya, Dan memperbudak mereka itu lah. tindak pidana. Obat. Mereka tapi kan tidak terlihat begitu. Tapi ngomongin eksploitasi anak, Bil, selain dari tentang yayasan tuh, apa di peraturan lain ada nggak Bil ngatur, Bil? Nah, tentu saja ada. Tindakan eksploitasi anak itu juga tidak sejalan dengan amanat pasal 19 angka 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, bahwa negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, cedera, atau penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orang tua, wali, atau orang lain yang memelihara anak. Sangat panjang ya, Bil ya. Sangat panjang sekali. Bahwa konvensi tentang anak ini sangat melindungi sekali. Oh ya, apalagi tadi dijelasin kekerasan fisik dan mental. Iya, bukan hanya fisik saja tuh. Mental dibentak-bentak itu juga. Kembali ke lampu merah. Jadi itu tidak boleh Tidak boleh. Dan orang tua mana yang terlalu kejam memerintah anaknya untuk kembali ke lampu merah untuk meminta-minta. Tapi kamu tahu, Bil, yang lagu anak sekecil itu berkelahi dengan lagu itu memang Cocok, relate dengan keadaan yang ada di Indonesia ini gitu. Oh, itu benar berarti. Setelah itu juga ada undang-undang lain yang Menjelaskan atau Oh, ada mengatur lagi. tentang ini. Apa itu, Bil? Dan bahwa eksploitasi anak ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2017, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab
atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Jadi anak itu harus dilindungi dari tindakan-tindakan Ya seperti eksploitasi ini. ya. Harus ada tanggung jawab lah berarti dari orang Harus tua. ada tanggung jawab dari orang tua. Wali atau pihak lain. Dan juga pasti itu karena sekali lagi perkembangan zaman itu menuntut ternyata tindakan-tindakan itu berubah. Jadi bukan hanya anak-anak itu disuruh mengemis di jalan, Oh, berarti mengamen. berkembangnya zaman berarti Pengemisnya juga berkembang. Oh, apa ya? Karena- berkembangnya itu. Kita sudah sering mengemis online kan? Oh, Mengemis gimana mengemis online. online itu? Misalnya di TikTok, Oh, live TikTok, TikTok. live ya itu. Apa? Kirim emotnya kakak atau singa. Tap-tapnya kak. Tap-tapnya kak, singanya mana kakak? Pausnya mana kak? Hostnya, dan itu anak kecil ya. Anak kecil yang jadi hostnya itu ya? Bahkan dulu sempat ada dengar berita gitu bahwa ada anak kecil diminumin gude gitu. Oh, yang sampai apa tuh? Diare itu? Iya itu. Dikiranya mungkin anaknya tuh gude kulin satu kan nggak mungkin juga. Itu anaknya itu harus diberikan air susu ibu. Loh, harusnya tuh kasih kayak ASI. Betul begitu. Lanjut lagi ke materi ini. Jadi harus dilindungi Benar. baik ekonomi maupun seksual. Kalau kita seksual kita tahu sendiri bahwa predator seksual anak kecil itu banyak sekali. Pedofil ya. Pedofil. Dan itu harus diberantas ya. Karena itu sangat kejam sekali itu sama masa depan anak. Ya. Apalagi Bil, lanjut Bil. Mengemis online itu diatur tuh. Oh, ada aturannya ngemis Tertuang online. dalam Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2003 yang menghimbau untuk kepala daerah untuk mencegah kegiatan tersebut. Oh, berarti yang ini tertuju untuk kepala daerah berarti ya? Iya, dan ini juga bukan hanya anak-anak, kelompok lansia, renta-renta itu juga gak boleh untuk mengemis online. Oh, sampai ada mbah-mbah online. Berenang itu. Oh, berenang. Berenang di empang. Oh, yang mandi lumpur itu juga? Iya juga, ada berenang di empang. Terus ada arapaimanya juga di empangnya. Gede-gede banget ikannya. Jadi itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya teman-teman. Itu yang melakukan seperti itu terlihat sangat durhaka. Iya, apalagi orang tua ya. Harusnya orang tua itu disayang, dirawat, bukan disuruh nge-live berarti. Iya, karena orang tua itu sudah waktunya istirahat. Harusnya udah layak-layak di Iya. rumah. Next, tapi kita ngomongin eksploitasi. Pelakunya itu ada ancaman nggak, Bu? Tentu saja ada dong karena ini termasuk tindakan yang kejam gitu tuh. Suatu tindak pidana. Ancaman hukuman eksploitasi anak itu diatur dalam pasal 761 junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana paling lama penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta. 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Iya. Itu apa, Bil? Melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membiarkan Membiarkan. juga. Berarti anak ngamen itu dibiarkan termasuk eksploitasi anak itu berarti. Kalau untuk warga sipil kurang tahu, tapi kalau misalnya orang tua kan ini Oh, konteksnya iya. orang Orang tua tua. atau yang menjadi wali membiarkan itu kena hukuman kayak gini. Oh iya benar. Tapi kan ini untuk personal ya. Iya. Tapi untuk kelompok ada. Oh ada, Bil. Ada untuk panti. Oh panti asuhan. Oh iya, Panti panti asuhan asuhan. berarti. Panti asuhan. Panti asuhan itu kalau melakukan hal yang sama nanti izinnya bisa dicabut atau kegiatan operasionalnya diberhentikan. Dan tentunya pengelolanya juga dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang di atas. Oh berarti yang tanggung jawab kayak wali yang ada di panti asuhan. Betul. Karena panti asuhan mesti punya pengurus. Terus tadi kan menyuruh melakukan. Berarti kamu tahu nggak Rafathar disuruh YouTube itu eksploitasi anak. Sebentar dulu Mas itu. Karena ini sudah kita terlalu lama membahas materi. Kita langsung ke beritanya saja bagaimana? Oke. Oh, ada berita kamu? Ada berita kali ini. Aku Apa sudah itu, membawa dua berita. Dua berita. Lucu. Lucu? Maksudnya menghibur. Oh ya. Nomor 1. Apa itu, Bil? Penjelasan Raffi Ahmad. Ini dari liputan6.com ya. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Penjelasan Raffi Ahmad soal program sahurnya berhenti tayang usai ditegur KPI. Katanya ada masalah teknis. Begitu. KPI, Komisi Penyiaran Ya, itu Indonesia. apa emang? Apa yang ditegur di situ?
program Saurans. Dari namanya memang sudah kurang masuk akal Mas Raffi ya ini. Saurans. Jadi yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi suami istri. Suami istri. Suami istri mendukung eksploitasi. Ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Hal ini diumumkan melalui akun resmi KPI pada hari Kamis tanggal 4 bulan 4 tahun 2024. Acara tersebut ditegur karena menghadirkan Ryanza Malik Ahmad. Itu siapa Ryanza itu? Ini notabene adalah masih di bawah umur dan 2 episode berturut-turut. Hal ini menyalahi peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 1/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran. Tapi aku penasaran nih, itu siapa Raffi Ahmad sama Nagita itu ngajak kerjanya gimana? Nah, bangun nah. Siaran. Nah, waktunya syuting. Ayo, sudah ditunggu Wisnu Utama. Sudah direktur Trans begitu ya. Mungkin seperti itu. Oh iya. Tapi kok bisa ya? Oh, di net ternyata. Oh, di net ternyata. Di Net TV ya? Di Net TV. Nah, ini untuk Net TV ya. Lain kali jangan bikin acara eksploitasi. Iya, kasihan si Cipung. Lama-lama jadi capung. Iya, gitu, kecapean. Ya, Dia terlalu bahkan sering siaran malam-malam. Karena anak kecil juga. Tuh. iya, bahkan dia tuh kebiasaan bangun jam 3 tuh waktunya kerja. Bahkan kita aja yang podcast melihat lighting ini sudah capek meskipun Udah hanya silau. 15 menit. Udah silau. Bagaimana Cipung yang acara sahur dan ayo bergerak anak kecil ayo. Anak kecil harusnya istirahat demi tumbuh kembang. Bermain. Belajar. Kan Raffi Ahmad ini kan sudah pendukungnya. Yuk lanjut. Ya, lanjut. Ini poin kedua tertulis bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan pemberdayaan kepada anak dalam menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran. Oh, iya. Gitu. Karena tidak tepat sekali tuh. Bayangin aja seorang anak kecil, Iya, seorang Ryanza. seorang Cipung siaran di waktu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Dan kita aja yang jam 3 pagi Masih tidur. masih tidur. Itu udah kerja. Ini sudah bekerja. Tapi gimana itu Bill? Nah, ini poin terakhir berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 standar program siaran pasal 15 ayat 4. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30. Udah boleh lebih setengah 10, Bil. Tidak boleh. Waktunya tidur itu harusnya. Waktunya tidur supaya tidak stunting ya. Iya, Ini masa kami tahu memang Mas Raffi Ahmad ini kaya, tapi kalau anaknya tidak istirahat juga stunting juga, Mas. Begitu ya. Oke, Bil. Buntut teguran ini, ini yang paling lucu Mas itu. Apa ya? Buntut dari teguran ini, program Saurans berhenti tayang di hari ke-23 Ramadan. Udah 23. Jadi sudah seminggu lagi sudah Lebaran, baru ditegur. Jadi itu si Cipung itu sudah terlalu capek. Udah 23. Bahkan si Cipung sendiri datang ke KPI, Pak lanjutin aja gitu. Ini sudah nanggung ini, honornya gak cair kalau Honornya seminggu gak lagi cair, gak iya. lanjut. Seperti itu, tapi ini contoh tidak baik. Bahkan Enggak boleh. artis itu juga harusnya sebagai public figure memberikan Contoh yang baik. contoh yang baik. Oke, next. Lanjut berita kedua. Lanjut berita kedua. Apa itu, Bil? Bacakan, Bil. Berita kedua adalah, bentar ya, kita masih cari. Panti asuhan eksploitasi anak live TikTok sebulan bisa raup 50 juta. Ini dari CNN Indonesia. Panti asuhan. Panti asuhan. Terlalu kejam ini itu beritanya. Panti asuhan. Ini dari CNN berarti valid. valid sekali. Ini aku bacain dulu ya. Iya. CNN Indonesia. Video bernarasi pengasuh panti asuhan memberi makan bubur ke bayi berumur 2 bulan. Viral di media sosial. Netizen protes aksi pengelola panti yang memberikan makanan yang belum seharusnya diberikan kepada bayi berusia 2 bulan. Dari video tersebut terungkap bahwa panti tersebut berada di Medan. Oh, Medan. Dengan nama panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya, berlokasi di Jalan Pelita, Kota Medan.
panti tersebut juga mengeksploitasi anak lewat live TikTok Live TikTok dan belum berizin. Jadi anak masih 2 bulan yang harusnya itu mengkonsumsi ASI langsung dikasih bubur. Dan bubur ayam Pasundan. Enggak. Kita enggak tahu ini diberikan bubur begitu. Bubur ya. Bubur. Kalau bubur ayam Pasundan ada kacangnya ya mungkin lebih parah ini. Iya, panti parah asuhan. itu panti asuhan yang di Medan ini. Iya. Dan video aksi pengelola panti ini direkam sama netizen saat sedang live. Jadi ada buktinya berarti. ada buktinya. Yo, gimana ya tuh? Orang mana yang tega lihat bayi berusia 2 bulan 2 bulan disuapin bubur gitu. Sangat kejam sekali ini. Diberitakan detik.com, dalam video terlihat seorang pria memberi bubur terhadap seorang bayi. Di sekitar bayi terdapat beberapa anak lainnya yang sedang tidur. Jadi itu semuanya udah tidur dibangunin buat Itu live. ada shiftnya. Oh, ada Ada shiftnya kayaknya. Ada shiftnya, Jadi habis Bil. nyuapin bayi langsung bayinya ada. Giliranmu gitu. Memang pantinya ini terlalu kejam. Yes, dan ini komen-komenannya sangat mengecam kejadian tersebut itu. Ya. Kanit PPA Polrestabes Medan AKP Gabriela Angelia Bultom mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut. Dia menyampaikan memang ada dugaan eksploitasi anak terjadi. Terkait dugaan tersebut, eksploitasi anak masih didalami. Sejauh ini kami memeriksa saksi untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh kanitnya tersebut. Oh, udah proses hukum Ya. lah. Salah satu saksi diperiksa adalah pengelolanya. Gitu. Namanya Zamuel. Wah, sulit lah. Z2. Seperti itu. Kapolrestabes Medan bahkan juga ikut turun dalam kasus ini menjelaskan Sampai turun sampai ya? turun. Mengamankan tersangka dan juga ditetapkan jadi tersangka akhirnya dugaan mengeksploitasi anak untuk kepentingan pribadi. Dalam panti tersebut ada 26 anak yang diasuh. 4 anak masih berusia bayi dan yang lain masih SD dan SMP. Iya. Sangat miris sekali. Sangat miris sekali Sangat itu. miris sekali. Terus ini si pengelola ditanya, bisa dapat berapa dari live TikTok? 1 bulan bisa 20 juta sampai 50 juta 20 juta sampai 50 juta, Bil. dari orang-orang Dari berikut. orang-orang beri. Ini mas-mas yang kerja di BUMN nangis lihat ini. Karena gaji mereka tidak sampai segini. Masa saya kalah sama live-nya anak kecil disuapin bubur? Masa saya harus begitu? Nah, jangan, jangan dong. Itu dong. eksploitasi anak, tidak boleh. Yes, jadi hasil temuan panti tidak berizin. Panti ini juga tidak berizin. Oh, gak ada izinnya bikin. Sudah beroperasi selama 2 tahun. 2 tahun. Bahkan pihak panti tidak melapor apa yang dilakukan panti tersebut. Iya. Memang panti ini terlihat sangat problematik. Terus ada keterangan juga dia live TikTok melalui akun TikTok, lalu ada yang prihatin dan mentransfer uang ke rekeningnya. Data yang didapatkan itu kira-kira kisaran 700 sampai 2 juta per hari. Per hari. Per hari. Bayangin tuh sebulan Tuh UMR Jogja kalah teman-teman ya. kalah sama live TikTok bayi. Jadi begini, beritanya memang sangat miris ya tuh. Ya, sangat miris sekali. Sangat miris. Jangan sampai ada lagi lah Kalau yang bisa seperti jangan ini. sampai ada terulang kasus kayak gini lah. Kasus kayak gini karena kasihan anak itu punya masa depan yang lebih bagus, lebih baik. Jangan dieksploitasi. Mereka itu generasi emas yang akan membawa Indonesia. Ya, generasi ini masa disuruh Kedepannya. kerja dulu? Ya nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Ya, mereka harus sekolah dan menuntut ilmu yang proper terlebih dahulu. Nah. Baik, mungkin cukup sekian yang Ya, bisa cukup kita sekian. sampaikan. Terima kasih untuk Sobat-sobat- para sobat Tipsen sobat-sobat yang telah Tipsen yang sudah mengikuti kita Menonton terus. sampai episode 2 ini, Bil. Jangan lupa pantengin terus IG-nya CLSA untuk episode selanjutnya atau kegiatan CLSA yang lain. Pantengin terus YouTube-nya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Nabil pamit. Saya Tito pulang, Nah, kita ketemu lagi di pindah kelas. Tetap kuliah. Walau gak di kelas. Bye bye. Rah.